ibu dan bapak guru sebangsa dan setanah air. 3 tahun yang lalu, kita melepas jangkar dan membentangkan layar kapal besar bernama Merdeka Belajar. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang kini telah bebas menikmati indahnya pendidikan di negeri ini. Peringatan Hardiknas tahun 2023 mengangkat tema yaitu bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar. Dengan menggunakan tema tersebut, dapat dilihat visi bahwa terdapat keinginan untuk mencapai pergerakan dan dari langkah ini semarak tentang Merdeka Belajar yang menjadi program pendidikan dapat tercapai. Tema kali ini memang sesuai dengan himbauan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu tentang Merdeka Belajar. Dengan banyak sekali kegiatan di Merdeka Belajar ini, terutama untuk guru-gurunya. Di sana ada kegiatan guru penggerak. Nah, di sini di guru penggerak ini terus bergerak bersama. Nah, ini untuk kita semua tenaga guru, tenaga pendidikan untuk tergerak dan menggerakkan untuk Merdeka Belajar sesuai dengan himbauan dari kementerian, sesuai dengan kurikulum yang sekarang sedang diterapkan, yaitu dengan Merdeka Belajar yang di sana membuat karakter anak-anak menjadi karakter pelajar profil Pancasila. Semua ini bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila itu banyak sekali butir-butir yang terdapat di dalamnya. Di sana banyak sekali semua sendi kehidupan ada di butir-butir Pancasila, dan ini yang menjadikan Merdeka Belajar itu menjadikan mereka, anak-anak kita menjadi profil pelajar Pancasila dengan karakter Pancasilanya. Seperti itu. Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa dari salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, sang Bapak Pendidikan Nasional, sosok pahlawan yang telah mengangkat derajat pendidikan di negeri ini. Upacara kali ini kita semua dihimbau untuk menggunakan pakaian adat Nusantara Indonesia. Ini dimaknai menurut saya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di semua unsur pendidikan, baik itu dari pendidiknya, guru-gurunya maupun tenaga kependidikan, kami dinas pendidikan juga untuk siswa-siswanya. Ini memaknai bahwa dengan kita menggunakan pakaian adat Nusantara, kita menumbuhkan rasa nasionalisme di anak-anak dan juga di kita semua. Kemudian juga untuk kali ini anak-anak terutama harus memahami tentang siapa sih pendiri pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Itu semata-mata anak-anak harus mengetahui bahwa pendidikan itu di Indonesia itu dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak terlepas dari peranan orang tua terhadap anaknya. Ada pepatah mengatakan, pendidikan anak yang paling pertama adalah dari orang tuanya. Di Indonesia yang semakin modern ini, dengan kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin meningkat, merupakan tugas penting bagi orang tua dalam menjaga anaknya untuk tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi. Betul, jadi anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak zaman dulu ya. Kalau dulu itu harus dipacu, harus digerakkan, harus berprestasi dengan metode yang berbeda dengan sekarang. Anak-anak sekarang itu lebih kreatif dengan arti mereka akan lebih pintar sendiri dengan dunia medsos yang sekarang. Mereka dulu kami belajar mau melihat arti sebuah arti dari kata-kata, kita melihat buku dulu, mencari buku literaturnya, tapi sekarang mereka cukup dengan membuka Google, mereka tahu apa itu artinya, apa itu maknanya. Dan ini yang menjadikan kita sebagai tenaga kependidikan, tenaga pendidik harus bisa membimbing anak-anak, harus bermedsos seperti apa, karena kita juga kalau tanpa membimbing anak-anak dengan bermedsos dengan baik, niscaya anak-anak akan akan bebas menggunakan medsos. Tapi kita sebagai tenaga kependidikan, tenaga pendidik harus terus membimbing anak-anak, memberitahu, menginformasikan medsos yang baik seperti apa. Di Indonesia, anak-anak sudah mendapatkan pendidikan sejak dini, baik secara formal maupun non-formal. Hal ini sangat baik untuk membentuk karakter dan budi pekerti anak-anak serta mengembangkan potensi yang ada pada diri anak usia dini.
Dalam hal ini kita sebagai orang tua tentunya harus bisa memastikan anak-anak kita mendapatkan haknya selain pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Minat dan bakat anak itu tentunya dua hal yang berbeda. Ketika minat adalah bagian dari apa yang ditemukan ketika dia bersama teman-temannya, bersama dunia yang ditemukan sehari-hari, tetapi bakat itu muncul dari diri anak tersebut, sehingga kita selaku orang tua harus tahu beberapa cara bagaimana mengembangkan minat bakat anak yang bisa dilakukan sejak dini. Sejak usia anak di masa pertumbuhan, kita sebagai orang tua harus bisa melihat bagaimana anak bisa menerima ide, aspirasi dan ketika dia beraktivitas memberikan pujian. Misalkan ketika dia melakukan sesuatu, kita beri pujian seperti pintar, benar, baik, gitu, anak cantik, anak hebat, gitu. Nah, itu sendirinya akan mengeluarkan minat dia. Ketika bakat itu sesuatu yang ada di dalam diri. Kita tidak bisa melihat bakat anak ketika anak kita tidak melakukan aktivitas. Jadi kita sebagai orang tua harus mengetahui bagaimana caranya mengeksplorasi minat bakat. Ada 9 tips di sini. Yang pertama, jangan terburu-buru dan memaksa. Ketika anak ini dipaksakan untuk melakukan sesuatu atau mengikuti kegiatan sesuatu yang ternyata itu bukan bidangnya. Kemudian berikan anak itu toleransi dari kesalahan yang dilakukan, karena anak itu pada usia belajar tentunya akan sinergi dengan bermain. Ada usia pertumbuhan anak dari 0 sampai 6, terus perkembangan anak dari usia sekolah dasar 6 sampai 12 itu kan usia belajar sambil bermain, terutama di pendidikan anak usia dini. Kemudian perhatikan kesenangan anak kita dengan seksama. Ini anak kita senangnya apa, seperti itu. Kemudian mau menerima ide dan aspirasi dari anak kita. Misalkan anak kita anak sekarang, anak yang generasi Z, bisa dibilang generasi yang sudah melek teknologi, tentunya dia punya keinginan-keinginan, misalkan ingin tahu binatang, ingin belajar tari, dia ngomong sendiri, dia melihat misalkan di sosial media, akhirnya dia ingin saya mau seperti itu, ya kita arahkan anak kita, tetapi jangan memaksakan. Kita hanya bisa mengarahkan, karena minat dan bakat itu dua hal yang berbeda tetapi bisa disatukan. Yang kelima, berikan dia pujian ketika melakukan hal-hal yang baik. Kemudian jangan sering memberikan intervensi kepada anak kita, memberikan penekanan benar salah dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhkan pola pikir yang berkembang. Artinya ketika anak ini sedang bermain sesuatu, kita ajak bicara, kita eksplor. Ada anak-anak yang sukanya bercerita. Jangan capek jadi orang tua. Oh, kamu ngomong aja, jangan. Siapa tahu dia minatnya adanya di situ. Seperti atau bakatnya adanya di situ. Terus seperti ada yang anaknya pendiam tetapi dia suka membaca, rajin baca. Lama-lama dia akan bisa menulis, bikin cerita bergambar dan yang lain. Kemudian yang ke-8, menanamkan sikap kerja keras dan tekun. Yang ke-9, berikan anak panutan. Artinya kita sebagai orang tua berikan contoh. Misalkan untuk secara pendidikannya kita tidak melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan yang buruk di depan anak kita. Kemudian kita berikan contoh, misalkan sholat 5 waktu, mengajak anak dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk membantu anak dalam mengembangkan keterampilan emosional dan sosial emosional yang baik, kita sebagai orang tua tidak cukup hanya memberikan kemampuan kognitif dan psikomotorik saja, tetapi kemampuan efektif atau sikap seperti keterampilan kecerdasan spiritual, sosial, dan emosional juga harus dikembangkan secara maksimal. Ada beberapa tips di sini dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak. Yang pertama, menjelaskan dasar-dasar hubungan sosial. Contohnya seperti bagaimana memberikan anak pelajaran menggugah rasa empati kepada sesama. Kemudian juga memahami cara berbicara yang baik, tata krama, atau bisa dibilang budi pekertinya. Kemudian cara menyampaikan keinginan dan kebutuhan anak. Yang paling utama, tips yang pertama itu berikan contoh kepada anak kita ketika kita juga selaku orang tua punya kepedulian terhadap sesama. Ketika melihat orang yang
secara status sosial, ekonomi kurang mampu kita berikan, memberikan sesuatu kepada orang tersebut, jadi contohkan di depan anak kita, seperti ada orang-orang yang saat ini membutuhkan makanan atau yang lain di jalan seperti itu. Kemudian kita tidak melakukan hal-hal seperti membicarakan orang yang secara status sosial tidak sama dengan kita di depan anak kita, sehingga kita lebih sering berbicara hal-hal yang baik terkait dengan sosial anak kita. Baik, untuk mengetahui potensi anak sejak dini, kita sebagai orang tua ya, kita harus bisa mengenali bakat anak. Kita juga kemudian mengenalkan banyak kegiatan pada anak. Dari situ nanti kemudian akan tahu seperti apa minat anak, mau kemana gitu, minatnya di mana, ketertarikannya ada di mana. Kemudian kita juga bisa berdiskusi dengan gurunya ya di sekolahnya. Jadi ketika di sekolah itu dia mempunyai kelebihan di mana gitu ya, atau minat ke bidang apa. Dan juga kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk mengikuti les gitu ya, yang tentunya yang sesuai dengan keinginan mereka, bukan kita paksakan gitu ya. Karena kalau kita paksakan itu nanti dampaknya akan sangat tidak baik, karena anak-anak merasa terpaksa melakukannya. Dan mungkin untuk orang-orang tua yang mampu gitu ya, bisa mengikuti tes mengetahui minat dan bakat anak kita. Langkah-langkah yang perlu dilakukan orang tua untuk mensupport potensi anak ya. Yang pertama adalah kita harus bisa menggali apa impian anak itu, cita-cita anak itu apa. Nah dari situ kemudian orang tua bisa memberikan support yang tepat dengan cara memfasilitasi minat bakatnya anak-anak, minatnya kemana. Misalkan si anak itu minatnya di olahraga misalkan panahan ya. Jadi kita masukkan ke klub tempat les panahan gitu ya. Nah dari situ nanti potensi anak itu akan tergali, lebih terasah gitu. Ketika kemudian anak-anak sudah nyaman, sudah percaya diri dengan apa yang dilakukan, itu kemudian akan lebih meningkatkan semangat anak-anak untuk berprestasi, untuk mencapai cita-citanya tersebut. Kemudian anak-anak itu, setiap anak itu berbeda ya, mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah yang kita support kelebihannya itu apa? Itu yang kita tonjolkan. Kelebihannya. Dari situ anak kemudian semakin percaya diri, semakin positif melihat dirinya sendiri, dan itu akan berpengaruh pada pengembangan minat selanjutnya. Dan juga kita harus mengapresiasi setiap keputusan anak. Misalkan si anak itu tidak suka bidang musik ya, seni gitu, sementara orang tuanya anaknya ingin jadi penyanyi. Ini kan banyak ya, banyak anak-anak orang tua itu yang menginginkan anaknya terkenal gitu ya, jalan yang paling mudah itu menjadi penyanyi gitu ya. Si anak padahal nggak suka, kemudian dimasukkan les menyanyi. Anak seperti dipaksa gitu, harus memenuhi keinginan orang tuanya. Nah ini yang tidak boleh gitu. Jadi biarkan anak menentukan pilihannya sendiri. Di momen Hari Pendidikan ini, banyak masyarakat terutama guru atau pengajar mengharapkan sistem pendidikan di Indonesia bisa lebih baik lagi, sehingga bisa menghasilkan anak bangsa yang kompeten. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2023. Semoga sistem pendidikan Indonesia bertambah maju, lebih baik, inklusif, dan merata untuk semua masyarakat berbagai kalangan. Saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua, terutama untuk tenaga kependidikan, anak-anak,
mudah-mudahan dengan tema yang bergerak untuk Merdeka Belajar ini menjadikan memicu kita untuk terus belajar, menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, menjadi anak-anak emas di generasi emas tahun 2045. Seperti itu. Baik, selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 pada tanggal 2 Mei. Saya kasih sedikit quiz note aja ya. Didiklah anak-anak kita secara utuh sesuai dengan zamannya. Artinya kita dalam mendidik anak itu lihat juga perkembangan pada zaman saat ini, sehingga kita tidak salah mendidik anak. Kemudian yang terakhir, selamat Hari Pendidikan Nasional. Mendidik anak itu tidaklah mudah, karena dalam mendidik anak tentunya butuh perjuangan sinergitas antara orang tua, guru, dan masyarakat, sehingga anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang terdidik, anak-anak yang memiliki kemampuan secara akademik, kemampuan secara non-akademik, kemudian memiliki rasa empati sosial, spiritual yang juga meningkat. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia semakin jadi lebih baik, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.